Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Imanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku The Heart Code 5 Rahasia Kunci Sejahtera Lahir Batin yang ditulis oleh Sony Abigim. Buku ini ditulis berdasarkan kajian perjalanan belajar dan pengalaman belasan tahun sebagai life coach, mengasuh dan berinteraksi dengan ribuan orang di ratusan kota hingga pelosok daerah dari belasan negara. Juga kompilasi inti dari puluhan karya sebelumnya dalam bentuk buku dan program pelatihan. Mengungkap 5 rahasia kunci untuk sejahtera lahir batin. Buku ini menyebutnya The Heart Codes, password ruang batin untuk mengubah hidup. Nah, di sini saya akan mereview bagian pertama dari buku The Heart Codes. Bagian yang akan saya bahas meliputi prolog, kemudian bab 1 yang berjudul Awal Perjalanan Saat Segalanya Dimulai, serta epilog. Setelah saya baca buku ini, menurut saya sejak bagian prolog, penulis sudah memberikan gambaran bahwa buku ini bukan sekadar buku motivasi. Penulis mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan mengenal diri sendiri, terutama kondisi hati. Penulis juga mengingatkan bahwa buku ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk direnungkan dan dirasakan sehingga dapat menjadi teman dalam perjalanan memperbaiki diri. Pesan yang paling saya tangkap dari prolog adalah bahwa setiap luka, kehilangan maupun pengalaman hidup sebenarnya memiliki hikmah apabila kita mampu melihatnya dari sudut pandang yang benar. Kita sibuk mengutak-atik dunia luar, padahal peta jalan menuju kesejahteraan ada di ruang dalam diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya pada bab 1 yang berjudul Awal Perjalanan Saat Segalanya Dimulai, terdapat 5 subbab yang paling berkaitan. Subbab pertama berjudul Jalan ke Dalam Sebelum Jalan Keluar. Nah, di sini penulis menyampaikan satu kalimat yang menjadi inti pembahasan, yaitu bahwa satu-satunya jalan keluar dari berbagai persoalan hidup justru dimulai dari dalam diri sendiri. Penulis menjelaskan bahwa sebelum berusaha mengubah keadaan di luar, kita itu perlu memperbaiki kondisi hati, pikiran, dan cara memandang kehidupan. Nah, menurut penulis ini, keadaan batin atau inner game akan sangat mempengaruhi hasil yang terlihat dalam kehidupan atau outer result. Oleh karena itu, perubahan sejati selalu diawali dari perubahan dari dalam diri sendiri. Kemudian subbab kedua adalah mulai dari dalam hingga berdampak keluar. Pada bagian ini, penulis sudah menjelaskan bahwa sebagian besar hambatan hidup sebenarnya bukan berasal dari lingkungan, melainkan berasal dari pikiran, perasaan, rasa takut, keraguan, dan emosi yang belum terselesaikan. Penulis juga menjelaskan hubungan antara pikiran, perasaan, tindakan, kebiasaan maupun karakter seseorang hingga akhirnya membentuk nasib. Dengan kata lain, apabila kita ingin mengubah hasil kehidupan, maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah cara berpikir dan kondisi batin kita sendiri. Nah, kemudian pada subbab lapis-lapis lebih dalam,
pada bab 1 ini pembahasan ini menjadi lebih mendalam dari sisi spiritual. Penulis menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 dimensi, yaitu jasad, kemudian hayat dan roh. Dalam dimensi hayat terdapat 3 unsur penting, yaitu nafs, akal, dan kolbu atau hati. Nah, menurut penulis, hati merupakan pusat kendali kehidupan. Jika hati bersih, maka pikiran, sikap, dan tindakan juga akan mengarah kepada kebaikan. Sebaliknya, apabila hati dipenuhi iri, dendam, atau kesombongan, maka seluruh kehidupan juga akan ikut terdampak. Karena itu penulis buku ini mengibaratkan hati seorang kompas yang menentukan arah perjalanan hidup seseorang. Selanjutnya adalah subbab password kehidupan. Pada bagian ini penulis memperkenalkan konsep utama buku, yaitu The Head Codes, 5 rahasia kunci sejahtera lahir batin. Nah, penulis ini mengibaratkan kehidupan itu seperti sebuah sistem yang memiliki kode atau password. Password tersebut bukan berupa kata sandi biasa, melainkan 5 prinsip utama, yaitu healing, enlightenment, abundance, resilience, dan trust. Kelima prinsip ini disebut sebagai jalan untuk membuka pintu kesejahteraan lahir dan batin. Nah, penulis ini juga menegaskan bahwa keseimbangan hidup itu tidak cukup hanya dengan keberhasilan materi, tetapi harus diimbangi dengan kesehatan hati dan kedekatan kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, subbab terakhir berjudul Apa yang kita kejar sebenarnya. Menurut penulis, hampir semua manusia sebenarnya sedang mencari satu hal yang sama, yaitu kesejahteraan. Nah, namun banyak orang mencarinya itu melalui harta, kemudian jabatan, popularitas, atau kenyamanan hidup. Penulis di sini menjelaskan bahwa kesejahteraan sejati bukan berasal dari kondisi di luar diri, melainkan dari kondisi hati. Seseorang dapat tetap tenang meskipun menghadapi ujian apabila hatinya telah selaras dengan nilai-nilai yang benar. Oleh karena itu, 5 elemen dalam The Head Codes dipandang sebagai peta perjalanan menuju kesejahteraan lahir dan batin. Nah, di buku ini, di setiap bab itu akan membimbing kita untuk membuka satu persatu gerbang hati. Yang pertama itu healing. Makna dari healing ini pulih dari luka dan derita masa lalu agar hati bisa kembali jernih. Kemudian yang kedua ini enlightenment, menemukan cahaya makna agar hidup tak sekadar berjalan tapi tercerahkan. Yang ketiga abundance, merasakan kelimpahan syukur agar hidup tak hanya diukur dari banyaknya tapi dari lapangnya. Yang keempat itu resilience, menjadi tangguh dan mampu bertahan agar jiwa tak mudah patah oleh badai kehidupan. Yang terakhir trust, yaitu belajar percaya dan berserah agar kita bisa hidup dengan ringan, damai, dan penuh iman. Nah, kelimanya ini saling melengkapi, membentuk satu lingkaran keseimbangan batin. Inilah peta perjalanan jiwa, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Buku ini, The Head Code ini bukan buku untuk dibaca dengan cepat. Penulis juga tidak menyuruh untuk dihafal, tapi dihayati. Setiap bab mengajakmu berhenti sejenak, merenung, menangis jika perlu, dan mungkin berdialog dengan dirimu sendiri. Nah, kemudian
pada bagian epilog, penulis ini menutup buku dengan mengajak pembaca kembali kepada hati. Menurut penulis, hati yang sehat akan membawa manusia kepada ketenangan, rasa syukur, makna hidup, serta hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Penulis juga menegaskan bahwa perjalanan memperbaiki hati bukanlah proses yang selesai dalam satu kali usaha, melainkan perjalanan yang perlu dilakukan sepanjang hidup. Sebagai penutup, menurut saya pesan utama dari buku yang saya baca ini adalah bahwa perubahan hidup tidak dimulai dari dunia luar, tetapi dimulai dari dalam diri sendiri. Ketika hati menjadi lebih baik, cara berpikir akan berubah, tindakan menjadi lebih baik, dan pada akhirnya kehidupan juga akan ikut berubah. Buku ini mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang memiliki hati yang tenang, penuh makna, dan dekat dengan Tuhan. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.